Kebakaran besar ini melanda kawasan puluhan kamar kontrakan atau yang dikenal bedeng Arab di Kelurahan Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Rabu malam. Api cepat membesar karena bangunan umumnya terbuat dari papan dan banyak bahan yang mudah terbakar. Sebagian warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga mereka. Dari 36 pintu, tersisa 13 yang tidak terbakar. Kebakaran menjalar ke 2 rumah warga dan sebuah musola. Penyebab kebakaran masih simpang siur, ada yang menyebutkan korsleting listrik, dan ada juga dari kebocoran tabung gas LPG. Setahu mama habis sholat isya itu, ngedengar teriakan kebakaran, terus mau keluar, ngedengar di depan rumah itu masih kerokean, tapi ngeliat ke atas api udah kelihatan mama. Itu pas di depan rumah mak? Yang kebakarannya di belakang rumah emak. Tapi emak keluar rumah udah api udah kelihatan, udah tinggi. Udah besar gitu mak ya? Kejadiannya sih sekitar jam 9, setengah 9. Setengah 9, jam 8 lewat ya teh. Penyebabnya apa sih teh kalau boleh tahu penyebabnya? Kalau itu kurang paham. Enggak, kabelnya dari kompor listrik ya? Dari kompor gas ya? Dari gas kayaknya udah meledak. Meledak gitu. Itu yang kena apa aja? Yang kenain apa aja? Rumah semua. Rumah, termasuk bedeng? Iya, bedeng semua, bedeng Arab. Berapa, sekitar berapa? Nggak tahu, kurang paham di situ. 2 jenazah yang terdiri dari ibu dan anak ditemukan berpelukan dari salah satu bedeng. Mereka terjebak dalam kobaran api. Korban bernama Fitri, 32 tahun, dan putrinya bernama Ruby, 2 tahun. Jenazah kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Bahwa ada 2 ibu dan anak terbakar di dalamnya. Dan kita berdoa mudah-mudahan kedua warga kita yang wafat ini ya dengan kemudahan dan juga keluarganya juga diberikan kekuatan yang luar biasa. Dan menerima dari pemerintah Kota Bandar Lampung, kami akan membantu dan ini akan kita pantau terus. Nah, karena itu rumah bedeng-bedeng ya. Petugas damkar menurunkan belasan mobil pemadam dan mengerahkan lebih dari 40 personel. Pemadaman sempat terkendala jalan yang sempit dan mobil damkar sulit mendekati lokasi karena berada di kawasan permukiman padat. Selama pemadaman jaringan listrik PLN dipadamkan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Jenazah Fitri dan putrinya bernama Ruby dimakamkan di TPU Kelurahan Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Kamis siang. Keduanya meninggal dunia setelah terjebak dalam kebakaran yang meludeskan puluhan kamar kontrakan di kawasan Bedeng Arab pada Rabu malam. Menurut orang tua almarhumah Fitri, anaknya tersebut meninggal saat berusaha menyelamatkan putrinya yang sedang tidur. Ia tak memperdulikan api besar yang membakar tempat tinggalnya. Keduanya kemudian terjebak di dalam kobaran api besar. Udah keluar Pak, karena anaknya masih di dalam, dia masuk lagi. Ya udah ditarik sama tetangga, masih juga dia. Karena anaknya iya, lakinya lagi ngeriung. Oh, ngeriung. Ya. Anak yang besar? Iya. Jadi anaknya yang tua di posisi mana Pak? Anak yang tua sama kita. Di luar. Iya. Sementara itu, kesedihan mendalam juga dialami para korban kebakaran. Salah satunya Mardiana, penjual nasi uduk. Ia mendatangi lokasi untuk mencari barang-barang berharga di tengah tumpukan abu dan puing. Saat kebakaran, rumahnya sedang kosong ditinggal berdagang. Api yang cepat membesar tak memungkinkan ia dan keluarganya sempat menyelamatkan barang berharganya. Barang yang dikumpulkan dari jerih payahnya lenyap seketika oleh api. Ia pun berharap pemerintah menyediakan tempat tinggal baru. Ada yang beli uduk bilang kebakaran. Begitu keluar api sudah besar. Langsung nggak ada yang ketolong, habis bersih. Jadi di rumah posisi saat itu nggak ada orang memang? Nggak ada, anak saya lagi kerja. Ada suami dari di depan. Jadi saya teriak, api udah melalap semua. Jadi nggak ada yang tersisa nih di rumah ini? Nggak ada, semuanya habis. Nah gimana? Para korban yang kehilangan tempat tinggal kini mengungsi di rumah kerabat dan keluarganya. Hingga Kamis siang, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Polisi memberikan garis pembatas. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Mati, udah habis.
Seorang pencuri motor yang kabur ke sawah di Desa Tegal Sari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu pada Rabu malam tidak berkutik saat dikepung ratusan warga. Pelaku ditangkap dan dihakimi massa. Pelaku yang kritis kemudian dievakuasi ke rumah pamong dan diserahkan ke polisi. Sabar. Kamis siang tersangka bernama Supriyanto warga Wonosobo, Jawa Tengah masih dirawat di rumah sakit. Ia terluka di bagian kepalanya. Supriyanto berada di Lampung karena sedang berkunjung ke rumah salah satu keluarganya di Pringsewu. Tersangka mencuri motor di dalam rumah yang sedang ditinggalkan pemiliknya. Saat korban pulang dan mengetahui motornya hilang, kemudian melapor ke pamong. Pencurian kemudian diumumkan melalui pengeras suara masjid dan musola. Warga pun berbondong-bondong mencari dan mengejar pelaku. Kemudian korban melihat bahwa sepeda motor sudah tidak ada. Kemudian korban menghubungi rekan-rekannya dan menyampaikan bahwa kehilangan sepeda motor. Diumumkan di musola. Nah, berdasarkan keterangan itu, korban beserta teman-temannya melakukan pencarian dan pelaku ditemukan telah ditangkap massa di. Polisi menyita motor korban dan peralatan mencuri tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam dalam waktu yang lama tidak pulang kampung ke Jawa Tengah karena harus menjalani hukuman di Lampung. Pasal tentang pencurian dengan sanksi 7 tahun penjara telah menantinya di depan mata. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Turun. Tim khusus anti bandit 308 Polres Waikanan Kamis siang menangkap 2 pencuri motor yang terlibat di 16 TKP. Keduanya bernama Dedi Usman, 27 tahun, dan Solihin, 29 tahun, warga Belambangan Umpu dan Negeri Agung Waikanan. Tersangka Dedi Usman ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Tersangka berdalih mencuri 2 motor yang belum terjual. Motor curian itu disita polisi berikut peralatan mencuri berupa kunci huruf T. Di Pakuan SP5 tuh sekali sama di SP4 Supoyono tuh yang arah ke ini. Di Baruda itu berapa kali itu? 4 kali bang. 4 kali. Di Belambangan? Cuma 2 kali bang yang di arah masih itu aja bang. Supoyono? Supoyono 3 kali bang. Yang maling motor di masjid berapa kali? 2 kali bang. 2 kali. Itu kamu jual motornya? Kawanan ini menyasar motor di perumahan dan milik jemaah masjid. Beberapa kali mereka mencuri motor warga yang sedang sholat di masjid. Tim Polres Waikanan itu berhasil mengamankan saudara DU, spesialis pencurian kendaraan bermotor pada saat orang-orang lagi sholat. Kebetulan yang kita tangani ini salah satu LP dari lebih dari 10 LP saudara DU ini atas laporan dari saudara Pendi Marianto di daerah Belambangan Umpu. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu penadahnya. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam 7 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan.